Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Muhammad Arya Saputra dan juga teman saya Danu Danardi. Kami dari kelas meteorologi semester 5B akan menjelaskan topik partikel-partikel yang menyerap spektrum gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, radiasi matahari yang masuk ke bumi melewati udara atau atmosfer itu mengalami dua jenis proses pelemahan. Yang pertama ada hamburan, yang kedua ada absorpsi. Ketika radiasi dihamburkan oleh partikel, contohnya molekul udara, seolah-olah radiasi ditangkap sesaat, kemudian dikirim dalam jumlah dan panjang gelombang yang tidak berubah, kan tetapi tersebar ke segala arah dan tidak hanya ke arah asalnya. Akibat dari itu, radiasi dari matahari yang ditangkap hanya sekitar kurang lebih 1/2, kemudian setengah lainnya akan dikirimkan kembali keluar angkasa. Kemudian kita akan membahas mengenai absorpsi. Dalam absorpsi ini, molekul udara mengambil bagian dari energi radiasi dan mengubahnya menjadi energi internal, di mana gerakan molekul atau atom ini dan juga elektron komponennya akan berubah. Komponen udara seperti gas menyerap radiasi dengan panjang gelombang tertentu dan transparan terhadap panjang gelombang. Yang pertama nitrogen. Nitrogen ini baik molekul maupun atom hanya menyerap sampai ultraviolet atau gelombang pendek. Radiasi dari gelombang yang sangat pendek ini ketika diserap oleh sebuah molekul atau atom akan menyebabkan sebuah molekul menjadi atom yang terpisah. Kemudian oksigen. Oksigen ini menyerap lebih kuat daripada nitrogen dan pada rentang panjang gelombang yang lebih luas di ultraviolet. Oksigen ini juga terionisasi di bagian atas atmosfer dan pada saat radiasi mencapai 100 km, semua ultraviolet telah diserap. Kemudian ozon. Ozon ini menyerap radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih besar atau lebih panjang, sekitar 0,3 mikrometer. Dan karena terdapat lebih banyak radiasi pada ozon ini, intensitas pada panjang gelombang yang masuk ke atmosfer lebih besar, dan karena tidak dapat diserap pada lapisan yang lebih tinggi, ia kemudian akan memanaskan lapisan tersebut hingga suhu yang cukup tinggi dan juga menghasilkan suhu maksimum pada 50 km. Nah, pada tingkat di bawah 50 km itu sendiri, radiasi ultraviolet yang dapat diserap oleh ozon itu akan habis. Jadi akan terjadi penurunan penyerapan radiasi dan juga temperatur menjadi lebih rendah. Kemudian radiasi dengan panjang gelombang yang lebih besar dari 0,3 mikrometer hanya diserap sedikit oleh atmosfer. Meskipun terdapat beberapa penyerapan radiasi tampak dan inframerah, terutama pada tingkat yang sangat rendah di mana kandungan uap airnya besar, jumlah insolasi yang diserap di stratosfer bawah dan troposfer sangat kecil dan secara efektif lapisan-lapisan ini dapat dianggap transparan oleh radiasi sinar matahari. Nah, akibatnya itu selain radiasi dengan panjang gelombang lebih pendek dari 0,3 mikrometer ini yang diserap pada tingkat tinggi oleh oksigen dan ozon, maka sebagian besar radiasi matahari yang datang melalui atmosfer akan diserap oleh tanah. Nah, suhu tanah yang menyerap radiasi ini akan mengalami peningkatan. Jika suatu radiasi mengenai tanah yang padat, bagian yang tidak dipantulkan diubah menjadi panas tepat di bawah permukaan, dan panas ini akan menaikkan suhu lapisan tanah atau batuan yang sangat tipis, yang mana menyebabkan terjadinya kenaikan suhu yang cukup besar. Kemudian uap air dan karbon dioksida. Nah, uap air dan karbon dioksida itu adalah penyerap yang baik, dan lapisan udara di dekat tanah menyerap sebagian besar radiasi. Kemudian pemanasan dari bawah melalui kontak dan radiasi inilah yang bertanggung jawab atas tingkat kehangatan lapisan bawah atmosfer dan juga penurunan suhu ke atas melalui troposfer. Selanjutnya, radiasi dari permukaan bumi pada prinsipnya berkisar pada panjang gelombang 4-70 mikrometer dengan intensitas puncak di sekitar 10 mikrometer.
Sedangkan untuk radiasi dari matahari yang sampai ke bumi hampir seluruhnya terdiri dari panjang gelombang yang lebih pendek dari 4 mikrometer. Karena hal tersebut, radiasi dari matahari sering disebut sebagai radiasi gelombang pendek, sedangkan untuk bumi sering disebut sebagai radiasi gelombang panjang. Karena atmosfer berada pada suhu yang relatif rendah dibandingkan dengan matahari, radiasi darinya juga merupakan radiasi gelombang panjang. Akan tetapi karena terdiri dari gas, atmosfer tidak memancarkan semua panjang gelombangnya, layaknya seperti benda hitam, tetapi hanya memancarkan panjang gelombang tertentu, yaitu panjang gelombang yang dapat diserapnya. Gambar menunjukkan jumlah relatif radiasi yang dapat diserap oleh beberapa gas di atmosfer. Ini menunjukkan bahwa atmosfer jauh lebih transparan untuk gelombang pendek daripada radiasi gelombang panjang, terutama untuk radiasi yang tampak. Untuk radiasi gelombang panjang yang ada pada pita antara 8 dan 11 mikrometer, di mana atmosfer menyerap sangat sedikit. Penyerapan yang muncul di tengah pita ini berpusat pada 9,6 mikrometer yang disebabkan oleh ozon di stratosfer, sehingga troposfer sepenuhnya transparan di pita ini. Dapat disimpulkan, penyerap utama radiasi gelombang panjang adalah uap air dan karbon dioksida. Uap air menyerap dengan kuat pada panjang gelombang antara 5 dan 7 mikrometer dan lebih panjang dari 12 mikrometer. Dan karbon dioksida antara 4 dan 5 mikrometer dan lebih panjang dari 14 mikrometer. Pita antara 8 dan 11 mikrometer transparan kecuali untuk penyerapan pada 9,6 mikrometer. Peran atmosfer dalam menjaga suhu rumah kaca itu cukup tinggi agar tanaman dapat tumbuh pada saat musim dingin. Bagaimanapun, telah dibuktikan bahwa di rumah kaca pencegahan pergerakan udara adalah faktor yang lebih penting. Kita telah melihat bahwa atmosfer pada lapisan yang tinggi di atas 100 km dipanaskan, dipisahkan, dan diionisasi oleh radiasi ultraviolet yang sangat pendek yang diserap dengan sangat kuat oleh oksigen atau atom dan molekul lainnya, sehingga pada lapisan 80 km sudah terlindungi dari radiasi ultraviolet yang kuat. Di lapisan di bawahnya, di mana udara menjadi cukup padat sehingga ozon terbentuk melalui tumbukan antara molekul oksigen. Radiasi ultraviolet pada panjang gelombang di bawah 0,3 mikrometer sepenuhnya diserap oleh lapisan ozon. Kemudian radiasi gelombang yang lebih panjang pada saat melewati lapisan ini diserap hanya sedikit di stratosfer bagian bawah dan troposfer dalam perjalanannya ke tanah. Kehangatan di bagian bawah troposfer disebabkan oleh pemanasan dari bawah oleh pertukaran radiasi gelombang panjang, perpindahan panas laten, konduksi, dan konveksi. Studi kuantitatif telah menunjukkan bahwa proses ini menjelaskan tentang struktur suhu rata-rata secara vertikal. Perhitungan efek ion radiasi menghasilkan distribusi kerapatan ion yang sesuai dengan yang diamati. Perhitungan ini menunjukkan bahwa cara radiasi matahari diserap dan dipancarkan melalui atmosfer memberikan penjelasan tentang variasi suhu dan komposisi ketinggiannya. Oke, sekian dari penjelasan kami dari kelompok 10. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kami dalam menyampaikan materi masih salah kata, karena di sini kami konteksnya juga sama-sama masih belajar. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.